Saham sektor consumer good. Nah, ini dia sektor yang memang sangat lemot, oke, dan memang jarang banget orang bahas. Gua nggak tahu kenapa, tapi memang sudah ada beberapa saham yang gua pantau ini agak seksi dan ini perusahaan besar sih. Iya, benar sekali. Ada beberapa consumer tuh banyak ya. Consumer bukan berarti kayak makanan doang ya. Consumer tuh banyak, bisa kayak SH Hardware itu juga consumer, tapi consumer untuk bagian perabot ya, kebutuhan-kebutuhan kayak rumah ya. Cuma yang kita bahas di sini kan kebutuhan pangan ya, oke, kebutuhan pangan, oke. Nah, yang mau gue bilang ya, untuk kebutuhan pangan ini memang kita juga lagi banyak inflasi juga ya, inflasi dan kenaikan harga semua ya, bahan baku ya, terutama kan di luar lagi pada perang juga tuh ya, yang menyebabkan kenaikan harga jagung lah, terus tepung lah, apalah itu naik semua, dan memang mempengaruhi banget sih sama kinerja perusahaan-perusahaan consumer goods kita ya guys ya, sebenarnya ya guys ya. Contoh paling utama itu adalah Indofood sebenarnya sih. Indofood itu lah banyak kan agak tergerus ya, karena dan memang dia under value sih ya untuk kategori consumer good. PBV 0,91 kali dan juga PI-nya 7 kali, ini masih murah banget sih gue bilang sih, menurut gue sih untuk sekelas Indofood loh guys ya. Ini kan perusahaan-perusahaan Kamarindo ya. Nah, terus mungkin ada namanya lagi Garuda Food. Garuda Food ini juga salah satu perusahaan consumer good yang gue suka sih sebenarnya sih. Memang valuasinya agak mahal ya. Cuma kalau untuk consumer good kita ngelihatnya itu bukan under value atau enggak. Kalau justru consumer good itu harus over value. Ketika perusahaan consumer good itu over value, berarti memang perusahaan tersebut growth stabil. Oke? Karena memang sejatinya kalau untuk perusahaan consumer good, orang-orang kan tiap hari makan bro. Sehari makan 3 kali bro. Gitu loh. Jadi kalau misalkan yang beras juga iya kayak Hoki, ya beras kan tiap hari orang beli tuh. Ada Hoki, terus ada CK tuh Wilmar. Wilmar salah satu perusahaan favorit gue juga sih, ya. Laba juga besar ya, Wilmar ini udah mulai cetak laba gede ya, karena mereka juga punya kelapa sawit. Oke. Wilmar ini juga salah satu perusahaan yang gue suka ya. Jadi lini bisnis yang punya diversifikasi bisnis yang menjanjikan itu memang sangat wow sekali sih ya. Dan kalau untuk yang lain kayak Mayora juga oke ya. Mayora ini juga salah satu perusahaan bagus ya, laba juga besar, oke. Jadi consumer good ini memang lemot sih sebenarnya sih ya, dan memang dia ini macam perbankan guys. Perbankan itu kenaikan harganya kan berdasarkan ekonomi. Begitu juga dengan consumer good yang pangan. Karena ketika orang makin banyak kena PHK, orang tuh makin irit. Sekarang kita tuh banyak orang lagi kena PHK. Ini lagi banjir PHK guys di mana-mana guys, dan kita baru ketahui ada berita keluar lagi PHK lagi kan, PHK massal makin banyak guys, pengangguran makin tambah guys. Lu udah nganggur, orang mau beli cemilan juga susah cuy, 10.000 mahal bro. Ya coba yang nonton di sini ya, yang baru kena PHK, bener gak yang gue bilang? Ya, yang baru kena PHK, semoga kalian bisa nemuin kerjaan baru ya guys ya, gue doain ya guys ya. Oke, disclaimer on sekali lagi, ini bukan ajakan membeli atau menjual suatu saham, untuk rugi kalian tanggung sendiri. Oke, dah. Jadi saham-saham yang paling gua mau itu ya kayak Indofood gitu aja sih. Itu udah paling bagus sih, itu paling over value, under value gitu loh. Terus mungkin consumer good apalagi? Ya sebenarnya Unilever sih favorit gua ya, Unilever. Unilever itu big caps dan memang dia ini kan lagi downtrend banget ya. Dia downtrend tuh ada sebabnya, karena ya boycott ya, terus banyak lah ya penjualannya, memang dia udah ngestak atau gimana gitu. Memang manajemen harus memutar otak lagi gitu loh. Mereka tuh harus coba mulai ekspansi bisnisnya nih, mau kemana nih ya. Kalau enggak ya di situ-situ aja ngestak gitu loh. Jadi tapi Unilever ini salah satu perusahaan yang gue selalu rekomendasikan buat nasabah-nasabah gue sih sebenarnya sih. Ketika mereka sudah, kan gue kan financial planner nih, gue harus bisa ngebantuin nasabah gue untuk rencanain keuangannya juga kan. Jadi gue biasa setelah mereka secure level 1, level 2, gue level 3 biasa investasi kan. Nah, kalau mereka nasabah gue tuh kadang mereka tuh minta yang mau aman. Gue nggak mau mikir, gue mau seumur hidup aja. Ya udah gue bisa kasihkan yang kayak Unilever ya. Terus Unilever tuh nggak bakal bangkrut, nggak bakal kiamat juga guys. Guys, kalian mandi pakai apa? Guys, kalian gosok gigi pakai apa guys? Ayo guys, ngomong semua guys gitu loh. Kalian makan cemilan pakai apa guys? Cuci baju pakai apa guys? Come on. Oke, masak pakai apa guys? Come on. Oke, jadi memang itu sudah melekat di kehidupan kita guys. Ya, jadi
Saham-saham seperti itu. Nah, terus apa lagi? Biasa banyak kan sih gue kasih nasabah gue sih yang consumer goods karena memang lebih stabil ya dan lebih aman. Oke. Terus apa lagi? Itu aja sih, nggak banyak sih kalau untuk consumer goods sih ya. Untuk yang benar-benar kayak untuk pangan doang ya. Paling beras lah gitu loh. Keju juga boleh. Mulia Boga Raya ini salah satu perusahaan dari anak usahanya si Good ya. Keju memang nggak tiap hari orang makan, tapi itu bahan panganan, bro. Di restoran-restoran, mozzarella. Tapi sekarang udah banyak orang pakai mozzarella kan. Mozzarella di pinggiran jalan aja mereka udah masak pakai mozzarella loh guys gitu loh. Ada yang pakai mozzarella gitu kan. Jadi yang menang bisnis pangan itu memang kalau untuk perusahaan itu selalu bonafit ya. Even though mereka kalau rugi bukan rugi besar banget gitu loh. Memang secara PBV itu mahal. Memang udah wajar guys. Gue sih gak ada masalah. Justru kalau consumer goods gini, bagusnya kalian beli aja udah, beli tidurin aja udah. Gak usah, gak ada itu namanya value investing di sana, yang ada di sini growth investing. Nah, terus apa lagi? ICBP boleh banget. ICBP ini salah satu perusahaan yang, ya kalian tahu Indomie lah ya, Indomie kan gede banget, oke guys. Dan ya itu kan udah market leadernya ya. Dan memang mereka tuh lagi turun banget ya sebenarnya, nggak gitu bagus performanya karena balik lagi. Coba kalian ngecek laporan keuangan ya, mereka tuh seperti lagi nahan cash. Karena kenapa? Memang lagi harga bahan baku itu lagi porak-poranda banget guys ya. Yang gue suka dari GCG-nya grup Indofood ini ya, grup Salim ini ya, yaitu GCG itu pinter. Mereka tuh bisa sustain dan bisa menjaga keseimbangan keuangan di perusahaannya gitu loh. Makanya gue tuh selalu ngerekomendasiin nasabah-nasabah gue itu yang di bagian Indofood grupnya. Hampir semua sih ya. Oke. Terus itu aja sih sebenarnya sih yang consumer goods sih, udah nggak ada lagi sih. Jadi memang kalau yang pangan ini lebih enak ya untuk kita invest ya. Jadi kalian mesti pintar-pintar lihat juga pangannya apa dulu nih. Beras mungkin gue bisa beras mungkin pernah nanyain gue soal Aisyah ya. Aisyah tuh kan dulu kasusnya sebelum diakuisisi FKS kan seru itu kasusnya tuh. Yang masalah beras oplosan lah, apalah itu dulu itu gue ikutin juga sih ceritanya sih ya. Sekarang harusnya udah mulai aman lah Aisyah ini dia udah mulai rebound kok ya. Aisyah kalian mesti cek ya guys ya. Utangnya memang udah mulai rendah sih ya. Setelah diakuisisi sama FKS ini memang sudah mulai ada perbaikan. Cuma kita bakal lihat lagi tahun ini. Kalau tahun ini udah makin bagus, ini kemungkinan besar bisa gue rekomendasiin juga sih. Oke? Bukan buat kalian, buat nasabah-nasabah gue. Cuma kalau kalian ya kita harus ngobrol dulu sih, karena gue nggak berani rekomendasiin secara belak-belakan juga nih, karena gue mesti analisa dulu juga ya guys ya. Oke, ya sekali lagi nih disclaimer on ya, ini bukan ajakan menjual atau membeli suatu saham ya, jadi untung rugi kalian tanggung sendiri. Oke, ini kita cuma sharing ya. Oke, terus apa lagi yang beras? Topik hoki ya, Buyung Putra Sembada. Hoki juga oke. Cuma memang beras ini kan lagi naik harga ya. Beras itu salah satu kebutuhan pokok yang paling gampang terkena inflasi. Karena kenapa? Karena memang semua orang makan nasi guys ya. Sebenarnya kan ya kalau dibilang kita semua harus makan nasi sih, ya ini menyebabkan inflasi juga sih sebenarnya sih. Luar negeri kenapa nggak segila sini? Karena di sini kita punya namanya slogan harus makan nasi. itu salah satu, gue nggak tahu ya statement ini dari mana munculnya, cuman agak aneh nggak sih gitu loh. Lu bisa ada jagung, bisa ada oat ya, oke, oat kayak oatmeal gitu masih bisa ya, yang rendah gula gitu. Karena memang nasi itu kan ada 3 jenis, nasi putih, nasi merah, sama nasi hitam. Nasi hitam itu forbidden rice, itu rendah gula, tinggi serat. Nasi merah itu sedang, tengah-tengah dia, rendah gula tapi ada seratnya. Kalau nasi putih lebih tinggi gula gitu loh. Tapi memang mayoritas orang nyerbunya nasi putih. Makanya kenapa harga nasi putih itu lama-lama bisa ngikutin harga nasi merah sama nasi hitam guys. Oke, nasi hitam tuh paling mahal sih. Makanya kenapa kalau gue sampai hari ini gue lebih prefer nasi hitam sih. Kalau nggak nasi hitam, nasi merah gitu sih. Oke. Jadi itu aja sih guys. Mayora Indah boleh sih. Mayora Indah juga kalau misalkan kalian consider untuk invest seumur hidup juga oke. Karena Mayora Indah ini kan Kopiko bro ya, semua orang juga tahu itu. Gue dari zaman gue bocil udah ada. Aduh. Cuma yang paling sustainable itu sih grupnya Salim sih ya.
Itu aja sih yang bisa gue bilang sama kalian sih. Oke? Ya itu aja sih guys ya yang bisa gue sharing soal masalah consumer goods. Yang bagus-bagus aja sih. Ya kalau misal kalian punya yang lain, kalian boleh komen dan kalian boleh mungkin koreksi gue kok ada yang salah. Mungkin kalau ada info-info tambahan silahkan kasih tahu gue juga biar gue bisa pintar juga guys. Kalau nggak gue nggak mau bodoh selamanya. Itulah enak ya di dunia edukasi sharing gini ya, karena gue bisa belajar dari kalian juga. Oke guys, jadi sekali lagi disclaimer on, ini bukan ajakan menjual atau membeli suatu saham, untuk rugi kalian tanggung sendiri. Oke guys, jadi see you on the next video dan tetap semangat dan tetap selalu belajar setiap hari dimanapun kalian berada. Oke, selamat berinvestasi dan sampai jumpa.